Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novialisa Andriana. Di sini saya akan menyampaikan materi kepemimpinan guna memenuhi tugas UTS mata kuliah kepemimpinan. Yang pertama yaitu ada materi dari pemahaman kepemimpinan. Organisasi, kelompok, dan perusahaan membutuhkan seorang pemimpin yang membantu mengarahkan anggota dalam mencapai tujuan kepemimpinan. Memegang peranan penting, dominan, krusial, dan kritikal yang terdapat keseluruhan sebagai upaya peningkatan prestasi kerja. Hal ini menyasar baik individu maupun organisasi. Pemimpin teori terkait kepemimpinan. Organisasi atau kelompok hingga perusahaan membutuhkan pemimpin yang mampu mengelola dan meningkatkan kemampuan. Secara umum, pengertian adalah kemampuan yang terdapat dalam diri seseorang yang mempengaruhi orang lain dan mengarahkan pihak tertentu guna mencapai tujuan. Kepemimpinan didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengolah serta mengarahkan kelompok dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemimpin adalah orang dengan kemampuan untuk mempengaruhi atau memandu kelompok atau pihak. Kepemimpinan merupakan kekuatan yang memiliki pengaruh besar terhadap kesuksesan suatu organisasi dan perusahaan. Seorang pemimpin harus dapat mengarahkan organisasi untuk mencapai visi yang sudah ditetapkan. Tujuan kepemimpinan membantu terciptanya suatu iklim sosial yang baik. Kepemimpinan dalam organisasi memiliki tujuan untuk membantu terbentuknya suatu iklim yang baik. Iklim sosial juga akan mempengaruhi suatu iklim yang baik. Iklim sosial juga akan mempengaruhi kinerja dan kenyamanan setiap anggota yang terdapat di setiap kelompok. Iklim sosial merupakan suatu konsep yang abstrak dan berada di dalam organisasi. Meski abstrak, tapi dapat dirasakan pengaruhnya. Iklim sosial bisa menentukan kesejahteraan psikologis seorang, bersangkutan dan tercapai tidaknya tujuan organisasi. Iklim sosial perlu dibangun untuk bisa membawa pengaruh secara optimal terhadap pertumbuhan dan pengembangan personal, khususnya terdapat setiap individu yang diinginkan dalam suatu organisasi. Membantu kelompok dalam penetapan prosedur kerja. Kepemimpinan yang ada dalam sebuah organisasi memiliki tujuan untuk membantu menetapkan prosedur kerja yang harus dipatuhi setiap anggotanya. Prosedur kerja merupakan tahapan yang urut dengan tujuan supaya aktivitas yang dikerjakan bisa berjalan dengan lancar. Munculnya tahapan membuat setiap anggota dalam organisasi tidak bingung melaksanakan tugas. Membantu kelompok untuk mengorganisasi diri. Kepemimpinan dalam organisasi memiliki fungsi membantu melakukan organisasi setiap anggota dalam mengatasi diri sendiri. Melakukan organisasi pada diri sendiri dalam artinya mengatur dan menyusun setiap bagian dalam organisasi, baik orangnya maupun yang lain sehingga menjadi kesatuan. Mengkoordinir yang berarti suatu bagian integral dari seluruh fungsi manajerial dan menjadi inti dari ilmu manajemen. Koordinasi secara etimologi berarti kegiatan penertiban, mengatur atau menciptakan segala sesuatu agar berjalan lancar secara bersamaan. Sementara koordinasi merupakan tindakan pengaturan elemen yang sangat kompleks. Mengambil keputusan sama dengan kelompok. Kepemimpinan dalam organisasi mampu membantu dalam mengambil sikap dan keputusan bersama untuk keberlangsungan organisasi.
Pembuatan keputusan merupakan bagian kunci dalam kepemimpinan dengan peran penting, khususnya saat pemimpin melaksanakan fungsi perencanaan yang menyangkut dengan keputusan penting. Pengambilan keputusan bisa dianggap sebagai hasil atau keluaran dari proses mental hingga kognitif dengan bawaan pada pemilihan suatu jalur tindakan antara beberapa alternatif yang tersedia. Dalam proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan akhir, kemudian dibuat mencapai tujuan lewat pelaksanaan dan tindakan. Memberi kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman kepemimpinan dalam sebuah organisasi, kelompok, dan perusahaan memberi tujuan berupa kesempatan pada kelompok tersebut untuk bisa mengambil pelajaran dari pengalaman. Kesempatan menjadi sebuah waktu dengan keterkaitannya terhadap keleluasaan, peluang, dan sebagainya. Selain itu juga memiliki makna sebagai waktu yang diberikan berbagai sesuatu. Fungsi kepemimpinan yaitu pertama, fungsi instruktif. Fungsi ini bersifat perintah, suatu perintah kepada orang atau anggota kelompok dengan jelas, hingga yang diberi perintah melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Fungsi instruktif memposisikan kepemimpinan sebagai pengambil keputusan serta memberi tugas kepada para anggota, sementara anggota hanya bertugas menjalankan instruksi yang diberikan. Fungsi konsultatif. Fungsi konsultatif bersifat dua arah, terkait gaya kepemimpinan yang mengatur kebiasaan mendengar pendapat dan pertimbangan anggota sebelum pengambilan keputusan. Fungsi kepemimpinan menempatkan anggota organisasi atau bawahan melakukan konsultasi dengan pemimpin dalam mencari solusi terbaik mencapai tujuan bersama. Fungsi partisipasi. Fungsi partisipasi dalam pengambilan dan keikutsertaan partisipasi mengarah pada keterlibatan mental dan emosi seseorang dalam mencapai sebuah tujuan dan adanya pertanggungjawaban di dalamnya. Partisipasi merupakan bentuk demokrasi orang-orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan. Fungsi delegasi. Fungsi delegasi memiliki arti perwakilan utusan dengan proses menunjukkan secara langsung maupun musyawarah. Penunjukan yang tujuannya mengutus seseorang menjadi perwakilan suatu kelompok atau organisasi. Fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian para anggota suatu proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu organisasi atau perusahaan. Suatu organisasi atau perusahaan, hal ini agar pelaksanaan harus sesuai dengan perencanaan. Fungsi pengendalian dalam kepemimpinan dalam arti pemimpin mengendalikan semua aktivitas atau pekerjaan. Hal ini agar pengerjaan dan penyelesaiannya efektif untuk mencapai tujuan. Materi bersumber dari sampurnauniversity.ac.id. Lalu materi yang kedua yaitu bedanya pemimpin dengan bos. Bos mengacu pada posisi atau kekuasaan, di mana bos memiliki kekuasaan atas bawahannya. Karena posisi ini, bos merasa punya kedudukan lebih tinggi dan bawahan harus mengikuti untuk mencapai tujuan. Fokus dari seorang bos adalah hasil dan keuntungan perusahaan. Mereka tidak berfokus kepada perkembangan karyawan, tapi lebih ke karyawan bekerja dengan baik dan menguntungkan perusahaan. Karena jika kinerja jelek dan tidak bisa memberi keuntungan buat perusahaan, bos akan merasa posisinya terancam. Tetapi kalau kerja bawahan baik dan menghasilkan keuntungan, bos akan merasa bawahannya berhasil karena dia adalah bosnya. Karena itu, ketika memberi tugas atau pekerjaan, bos terkesan menyuruh atau memerintah.
Bos akan memberitahu tugas apa yang harus dikerjakan, bagaimana tugas itu harus dilakukan, dan mengawasi. Bos menentukan gambaran besar seperti apa pekerjaan harus dilakukan dan cara melakukannya. Karyawan harus mengikuti setiap instruksi dari bos, karena bos merasa dia yang paling tahu cara kerja mana yang berhasil. Bawahan tidak dilibatkan untuk menentukan tujuan, memberi saran atau ide, hanya memberikan apa yang diminta. Selain itu, bos tidak berpartisipasi dalam pengerjaan selain peran pengawasan. Istilah diawasi ini biasa disebut micromanaging. Ini membuat seseorang lebih mudah stres karena tidak diberi kebebasan untuk mencapai ide atau pemikirannya. Ruang untuk pengembangan kreativitas seperti dibatasi. Berbeda dengan bos yang merasa posisinya lebih tinggi, leader justru memposisikan diri sebagai rekan kerja. Yang membedakan adalah leader mampu mempengaruhi tim untuk mencapai tujuan dan membawa perubahan. Kalau bos menggunakan kekuasaan dan posisi, leader menggunakan kemampuan untuk menginfluence orang lain. Bos dianggap sebagai bos karena memang posisinya adalah bos. Tapi pemimpin dianggap pemimpin karena anggota percaya kemampuannya menentukan arah dan mencapai tujuan. Seseorang pemimpin harus memberi bukti nyata agar anggotanya terus percaya. Materi yang ketiga yaitu konsep dan fungsi kepemimpinan. Organisasi, kelompok, dan perusahaan membutuhkan pemimpin membantu mengarahkan pemimpin dalam mencapai tujuan. Kepemimpinan memiliki dua konsep dasar, ilmu dan seni, di mana ilmu merupakan teori dari kepemimpinan yang dapat dipelajari dari berbagai sumber. Teori kepemimpinan bisa dipelajari dengan mengikuti pelatihan terkait pengenalan leadership atau metode dari kepemimpinan tersebut. Bisa juga membaca buku atau literasi terkait teori kepemimpinan menurut para ahli. Menurut Mujino, kepemimpinan adalah pengaruh satu arah, dikarenakan seorang pemimpin kemungkinan besar memiliki kualitas tertentu yang membuatnya berbeda dengan pengikutnya. Disebutkan juga dalam teori sukarela atau compliance induction theories yang cenderung melihat kepemimpinan sebagai pemaksa atau pemberi desakan pengaruh secara tidak langsung dan sarana pembentuk suatu kelompok yang sesuai dengan keinginan pemimpinnya. Menurut Wahyo Sumijo, teori kepemimpinan yang merupakan sesuatu yang melekat pada diri seseorang. Dalam hal ini, pemimpin merupakan sifat-sifat tertentu, termasuk seperti kepribadian atau personality, kemampuan atau ability, dan kesanggupan atau capability. Teori kepemimpinan situasional sebagai rangkaian kegiatan pemimpin yang tidak bisa dipisahkan, termasuk dengan kedudukan dan gaya perilaku pemimpin. Kepemimpinan sebagai proses antara hubungan atau interaksi pemimpin, pengikut, dan situasi. Tujuan kepemimpinan membantu terciptanya suatu iklim sosial yang baik. Kepemimpinan dalam organisasi memiliki tujuan untuk membantu terbentuknya suatu iklim sosial yang baik. Iklim sosial bisa menentukan kesejahteraan psikologis seseorang bersangkutan dan tercapai tidaknya tujuan organisasi. Lalu ada aspek kepemimpinan. Yang pertama yaitu transformational vision, merupakan kemampuan dalam diri seseorang untuk menggambarkan, menjelaskan, dan meyakinkan anggota atau bawahan mengenai kondisi masa depan dengan cara diinginkan pemimpin hingga cara mewujudkannya. Lalu ada power
Power atau kekuatan merupakan kemampuan diri dalam mempengaruhi, mengendalikan, dan menguasai orang lain atau kelompok sehingga mampu mendapatkan dukungan kuat dalam mencapai suatu tujuan. Lalu ada self-confidence. Yang dimaksud dengan self-confidence adalah adanya kepercayaan diri untuk melakukan tindakan yang sumbernya berasal dari pengalaman seputar hal-hal yang terjadi pada kehidupan kedepannya. Materi dari sumber Sampurna University.ic.id. Lalu yang keempat merupakan teori-teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan memiliki jenis kepemimpinan dan gaya kepemimpinan masing-masing, sehingga kita tidak bisa menyamaratakan seorang pemimpin dengan pemimpin lainnya. Bagaimana tidak, setiap pemimpin pasti akan menghadapi situasi yang berbeda, sehingga tujuan kepemimpinan yang mereka buat tentunya tidak akan sama. Banyak dari kita yang berusaha untuk memahami bagaimana caranya menjalankan kepemimpinan yang baik dengan membaca beberapa artikel atau materi-materi kepemimpinan. Tentunya kita mencari gaya kepemimpinan yang bermanfaat bagi organisasi atau perusahaan yang sedang kita jalani sekarang. Kepemimpinan dalam organisasi atau perusahaan benar-benar memerlukan gaya-gaya kepemimpinan yang tepat, sehingga fungsi kepemimpinannya bisa diterima dan dirasakan dengan baik oleh seluruh lapisan organisasi. Untuk memaksimalkan fungsi kepemimpinan yang kita dapat, maka para pemimpin perlu memiliki teori kepemimpinan yang tepat untuk diaplikasikan dalam organisasinya, yang tentunya pemimpin tersebut harus sangat memahami kepribadian dirinya sendiri dan juga kondisi lingkungan yang dirinya pimpin. Teori kepemimpinan menurut para ahli adalah suatu penggeneralisasian dari perilaku seseorang pemimpin yang juga konsep kepemimpinannya dianut olehnya. Berdasarkan researchgate.net, ada 4 teori kepemimpinan yang perlu kita ketahui mulai dari sekarang, sehingga ketika kita menjadi pemimpin di masa depan, kita akan memahami teori-teori kepemimpinan dalam organisasi dengan baik. Yang pertama yaitu teori orang hebat atau great man theory. Teori ini menjelaskan seorang pemimpin yang hebat adalah mereka yang memang terlahir sebagai pemimpin hebat, bukan mereka yang dibentuk menjadi pemimpin hebat. Pernyataan ini menggunakan teori orang hebat atau great man theory, yang mana usaha orang-orang di zaman dahulu kala dalam mencari sifat-sifat umum terhadap kepemimpinan membawa mereka kepada kesimpulan bahwa pemimpin yang hebat adalah orang-orang yang dilahirkan ke dunia, bukan orang-orang hebat yang dibentuk menjadi pemimpin hebat. Lalu yang kedua yaitu teori sifat atau trait theory. Pada teori sifat atau trait theory ini, para ahli mengemukakan bahwa setiap pemimpin memiliki mental, fisik, dan kepribadian tertentu yang sangat berbeda dengan mereka yang bukan pemimpin. Tidak seperti teori kepemimpinan yang sebelumnya yaitu teori great man, yang mana banyak para ahli berpendapat bahwa seorang pemimpin adalah mereka yang terlahir dengan genetik kepemimpinan di dalam dirinya masing-masing, sehingga semua karakteristik kepemimpinan sudah melekat semenjak lahir. Teori sifat atau trait teori ini mengabaikan faktor genetik kepemimpinan tersebut. Tidak hanya itu, teori sifat ini juga tidak begitu yakin bahwa seorang pemimpin dapat dibentuk atau dilatih. Lalu, seorang ahli bernama Jenkins mengidentifikasikan sifat kepemimpinan dari teori ini. Beberapa sifat yang secara garis keturunan menurun kepada orang tersebut seperti kecerdasan, tinggi badan, ketampanan, dan kecantikan atau daya tarik, kepribadian, dan juga karisma. Bahwa seorang filsuf terkenal bernama Max Weber mengatakan bahwa karisma adalah suatu kekuasaan revolusioner terbesar yang mampu mengajak orang lain untuk melakukan pengabdian dan mengikuti arahan pemimpin
berkarismatik tersebut. Lalu yang ketiga yaitu teori kepemimpinan situasional. Teori kepemimpinan situasional ini merekomendasikan kepada kita bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang paling tepat dalam kehidupan ini. Dalam hal ini, gaya kepemimpinan yang perlu kita terapkan tergantung dengan suatu keadaan tertentu. Teori kepemimpinan situasional menyampaikan kepada kita bahwa gaya kepemimpinan yang tepat itu tergantung pada faktor-faktor tertentu seperti kualitas dan situasi para pengikut atau anggota tim. Yang keempat yaitu teori gaya dan perilaku atau style and behavior theory. Dalam teori gaya dan perilaku ini, kita bisa melihat bahwa kesuksesan dan keberhasilan yang diraih oleh seseorang pemimpin semuanya tergantung dengan perilaku, sikap, dan karakteristik yang dirinya miliki. Dengan kata lain, keberhasilan kepemimpin tergantung pada sikap dan perilaku pemimpin dalam memenuhi fungsi-fungsi kepemimpinannya. Yang kelima yaitu teori transaksional. Teori ini merupakan teori kepemimpinan yang hadir pada akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an. Dalam teori ini, kepemimpinan yang baik dapat terlihat dari seseorang pemimpin dan pengikut yang terlibat dalam praktik yang memungkinkan adanya pertukaran antara pengikut dan pemimpin. Dengan kata lain, teori ini digambarkan sebagai suatu asosiasi yang melibatkan pemimpin dan pengikut terjadi karena adanya serangkaian perjanjian antara pemimpin tersebut dengan para pengikutnya. Yang keenam yaitu teori transformasional atau transformational theory. Merupakan sebuah teori yang relevan dengan kehidupan modern saat ini. Dalam hal ini, teori kepemimpinan transformasional mencakup dua elemen yang sangat penting. Kedua elemen yang dimaksud adalah relasional dan hal-hal yang berurusan dengan perubahan real. Teori kepemimpinan ini terjadi ketika satu orang atau sekelompok orang berhubungan dengan orang banyak dengan upaya untuk mengangkat posisi atau pencapaian para pemimpin dan pengikut atau anggota tim. Dengan kata lain, antara pemimpin dan pengikut saling mengangkat pencapaian mereka sampai kepada tingkat motivasi dan moralitas atau semangat yang lebih tinggi. Materi dari studiilmu.com. Materi yang kelima yaitu permasalahan dalam pekerjaan, dunia kerja. Masalah yang sering terjadi di tempat kerja yaitu yang pertama, komunikasi dan hubungan dengan rekan kerja. Jenis masalah yang paling sering ditemukan di tempat kerja adalah soal komunikasi dan menjalin hubungan dengan antar karyawan. Saat seseorang kesulitan menjaga komunikasi dan hubungan dengan rekan kerja, hal tersebut bisa menyebabkan kurangnya motivasi dalam bekerja. Komunikasi dan hubungan kerja berkaitan erat. Karena dengan komunikasi yang baik, kamu juga akan lebih mudah dalam menjaga hubungan dengan orang lain. Karena itu, supaya bisa terhindar dari masalah ini, sebaiknya terus kembangkan kemampuan komunikasi, seperti mulai menerapkan active listening hingga belajar berempati. Yang kedua yaitu job security atau pertumbuhan karir. Meskipun sudah memiliki pekerjaan, bukan berarti akan mudah untuk mempertahankannya. Pasti ada rasa khawatir jika tiba-tiba kehilangan suatu saat. Upskill menjelaskan job security sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang. Banyak karyawan yang masih sering khawatir dengan masa depan karirnya. Selain khawatir kehilangan pekerjaan, pertumbuhan karir yang stagnan juga menjadi ketakutan tersendiri. Supaya tidak lagi khawatir dengan hal-hal tersebut, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Misalnya, dengan terus meningkatkan skill, punya sikap yang baik di tempat kerja dan bisa diandalkan. Yang ketiga yaitu terjadinya konflik. Konflik di tempat kerja tidak bisa dihindari. Sudah lumrah bagi seorang karyawan memiliki konflik, baik dengan rekan kerja atau bahkan atasan. Hal tersebut bisa terjadi saat ada ketidaksepakatan soal proses kerja, gaya bekerja, hingga perilaku individu.
Penyelesaian konflik yang terjadi dalam perusahaan memang bukanlah hal yang mudah. Namun, jika dibiarkan, tentunya hal tersebut bisa berpengaruh pada produktivitas karyawan. Saat terjadi konflik dengan rekan kerja, sebaiknya jangan langsung memberitahu atasan atau pihak HR, lalu minta bantuan mereka untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat yaitu beban kerja yang terlalu berat. Target yang terus bertambah bisa menyebabkan karyawan merasa kewalahan dengan beban kerja yang dimiliki. Jenis masalah ini juga sering terjadi di tempat kerja karena saat karyawan merasa overwhelmed dengan pekerjaannya, maka ia akan kesulitan fokus bekerja. Yang kelima yaitu kurangnya transparansi kepemimpinan. Bagi perusahaan, transparansi sangat penting untuk mencapai kesuksesan. Saat pemimpin tidak bisa transparan, tentu karyawan akan sulit memberikan kepercayaan. Saat para pemimpin perusahaan bisa lebih transparan dalam proses pengambilan keputusan, hal tersebut akan menciptakan keterbukaan dan menumbuhkan rasa percaya dari karyawan. Selain itu, lingkungan kerja juga akan lebih menyenangkan dan aman secara psikologis. Yang keenam yaitu work-life balance yang buruk. Menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi bukanlah hal yang mudah. Alasan tersebut membuat hal yang satu ini menjadi salah satu jenis masalah di tempat kerja yang sering dihadapi oleh karyawan. Kebiasaan lembur untuk menyelesaikan pekerjaan bisa membuat karyawan kekurangan waktu untuk istirahat. Jika dibiarkan, hal ini akan menjadi penyebab kurangnya kinerja dan bahkan mempengaruhi kesehatan. Supaya bisa memiliki work-life balance, memang dibutuhkan usaha ekstra. Misalnya, harus bisa mengatur waktu agar tidak perlu menyelesaikan pekerjaan dengan lembur. Materi bersumber dari Glints.com. Yang keenam yaitu materi dari sumber-sumber kekuasaan. Kekuasaan atau power adalah kemampuan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi individu lain atau kelompok lain. Kekuasaan inilah yang menentukan siapa yang berhak dan pantas mengambil keputusan. Kekuasaan yang berasal dari kewibawaan dan wewenang biasanya dimiliki oleh pemimpin negara, yang kemudian disebut kekuasaan politik. Sedangkan karisma dan kekuatan fisik biasanya dimiliki pemimpin organisasi yang kemudian disebut kekuasaan sosial. Kekuasaan bisa didapatkan dari berbagai macam sumber. 5 sumber kekuasaan secara umum. Secara umum, kekuasaan bersumber dari 5 hal yaitu: yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan dan kekuasaan saling terkait satu sama lain. Pengetahuan sebagai sumber kekuasaan dibangun dalam kerangka pemahaman bahwa kekuasaan menghasilkan ilmu pengetahuan. Begitupun sebaliknya, pengetahuan membentuk hubungan kekuasaan. Dalam masyarakat modern saat ini, pengetahuan menjadi kontrol atas alam yang dimungkinkan diperluas hingga wilayah terkecil. Contohnya, pengetahuan mengenai teknologi digital di era digital kini mampu melekatkannya pada siapa paling mahir menggunakannya untuk mempermudah aktivitas sehari-hari. Dialah yang kemudian berkuasa atas pemanfaatannya. Yang kedua adalah ekonomi. Kekayaan merupakan sumber kuasa dan memiliki pengaruh dalam masyarakat. Semakin banyak kekuasaan politik seseorang, semakin besar bagian seseorang dalam kekayaan ekonomi. Begitupun sebaliknya, semakin besar bagian seseorang dalam kekayaan ekonomi, semakin besar bagiannya dalam kekuasaan politik. Salah satunya praktik money politik dalam pemilihan umum yang kian sulit dipisahkan. Semakin banyak kekayaan ekonomi yang dimiliki, semakin besar pula peluangnya meraih kesuksesan. Selanjutnya yaitu jabatan. Faktor politik menunjukkan bagaimana seorang penguasa atau pemimpin politik memiliki kekuasaan yang besar berkat jabatan yang ada padanya. Jabatan sebagai kekuasaan berfungsi sebagai tempat meneguhkan diri. Pemimpin politik menginginkan agar kekuasaan yang dimiliki mendapat pengakuan dan legitimasi dari masyarakat untuk menguatkan otoritasnya.
Selanjutnya yaitu hukum. Ketika hukum menjadi sumber kekuasaan, maka akan mewujud moralitas terpuji baik bagi penguasaan maupun yang dikuasai. Mencegah pemerintah yang sewenang-wenang, penguasaan akan pemerintahan untuk kepentingan secara umum. Akan tetapi, dalam praktiknya masih banyak hukum yang tidak berpihak kepada rakyat, biasanya hadir dalam sistem pemerintahan otoriter. Hukum digunakan untuk membungkam dan menjerat lawannya. Praktik hukum otoriter di Indonesia pernah terjadi di era Orde Baru, di mana Presiden Soeharto memegang kekuasaan tinggi mutlak yang mampu melemahkan otoritas lembaga-lembaga tinggi negara. Selanjutnya yaitu model sosial dan politik. Model sosial dan politik merupakan salah satu sumber kekuasaan yang sangat penting bagi penguasa dan pemimpin politik. Fondasi yang ditawarkan dalam model sosial adalah sumber daya, jaringan, pengakuan, dan dukungan kolektif. Keempat model sosial ini akan menemukan kepercayaan, jaringan, dan kepercayaan dari rakyat menjadi model politik paling krusial bagi orang yang akan mengikuti kontestasi politik dalam arena pemilihan umum. Sumber kekuasaan menurut French dan Bertrand Raven. Selain kelima sumber di atas, French dan Bertrand yang menyebutkan beberapa sumber kekuasaan yaitu: pertama, kekuasaan yang sah dan legitimate power. Kedua, kekuasaan paksaan atau coerced power. Yang ketiga, kekuasaan keahlian atau expert power. Keempat, kekuasaan hadiah atau reward power. Kelima, kekuasaan takzim atau reverent power. Sumber materi dari kompas.com. Materi yang ketujuh yaitu sifat-sifat kepemimpinan. Sifat-sifat dasar dari kepemimpinan. Yang pertama yaitu kompeten, yaitu menunjukkan kompetensi kepemimpinan dalam mengambil keputusan yang tepat. Kedua yaitu berwawasan ke depan, dapat menetapkan tujuan secara menyeluruh, memiliki visi yang dapat dikomunikasikan dengan baik, dan kemudian dimiliki oleh seluruh anggota organisasi. Mempunyai gambaran bagaimana cara untuk meraih keberhasilan, menetapkan prioritas berdasarkan nilai-nilai inti perusahaan. Yang ketiga yaitu menginspirasi, memperlihatkan kepercayaan diri dalam semua interaksi, memegang kendali, memiliki daya tahan, senantiasa berkomunikasi, memberi inspirasi, dan memberdayakan para karyawan untuk terus berprestasi. Yang keempat yaitu mengaktualisasi diri, yaitu terus mengembangkan potensi diri dan mencari tantangan baru. Yang kelima yaitu jujur dan rendah hati, yaitu selalu bersikap tulus, rendah hati, dapat diandalkan, dan jujur dalam menjaga kepercayaan. Materi ini bersumber dari mahadasya.co.id. Sekian materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.